Ini contoh cerita fiktif ya. Skenario kalau kamu jadi intelijen yang sukses. Cerita fiktifnya adalah, anggap nama kamu adalah Samiri, warga Mesir yang direkrut jadi agen intelijen sejak kecil. Kamu punya rahasia pribadi, yaitu penyimpangan orientasi sesama jenis sejak dini. Masalah mulai muncul saat kamu tidak bisa membendung hasrat seksual sesama jenis tadi. Kamu mulai melecehkan santri dan jemaah laki-laki. Untuk melancarkan aksinya, kamu memakai narasi fitnah dengan mengklaim dan memfitnah tokoh-tokoh suci, yaitu Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali. Halo bestinya Ketani. Besti, dugaan seorang pendakwa kondang berinisial SAM yang dikenal sebagai lulusan juri kompetisi religi televisi masih terus memanas, Besti. Bukan karena prestasinya, melainkan tuduhan serius terkait pelecehan seksual sesama jenis terhadap sejumlah santri dan jamaah laki-laki. Dugaan aksi tak bermoral yang mengarah pada SAM makin panas setelah lagi-lagi DRHM Ulin melalui unggahan video di akun TikToknya diduga menyindir keras SAM yang diduga begitu membuat ia murka lantaran belum juga kembali dari dugaan kaburnya ke Mesir sebelum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terlebih baru-baru ini SAM pun kembali ramai lantaran diduga memiliki tudingan baru lagi, Besti, yaitu sebagai intelijen Mesir. Masa iya? Hal tersebut diduga dari ramainya unggahan Ulin di akun Instagramnya yang ia sebut sebagai cerita fiktif, di mana dalam cerita tersebut diduga mirip dengan cerita yang ada di unggahan ia sebelumnya terkait dugaan aksi SAM dengan dugaan pelecehan seksual sesama jenis. Ini contoh cerita fiktif ya. Skenario kalau kamu jadi intelijen yang sukses. Cerita fiktifnya adalah, anggap nama kamu adalah Samiri, warga Mesir yang direkrut jadi agen intelijen sejak kecil. Kamu punya rahasia pribadi, yaitu penyimpangan orientasi sesama jenis sejak dini. Setelah lulus SMA di Mesir tahun 2004, kamu lanjut kuliah di Al-Azhar Mesir dan lulus sekitar tahun 2008 atau 2009. Selesai kuliah, divisi kamu, yaitu divisi intelijen, menugaskanmu berdakwah di Indonesia. Misinya apa? Menjadi dai nasional di Indonesia, memata-matai sekaligus memetakan calon kader ulama asal Indonesia yang mau belajar ke Al-Azhar Mesir dari Indonesia. Lalu di Indonesia kamu menikah dengan perempuan asli Jakarta dan berhasil membangun karir sebagai dai nasional yang populer di televisi. Masalah mulai muncul saat kamu tidak bisa membendung hasrat seksual sesama jenis tadi. Kamu mulai melecehkan santri dan jemaah laki-laki. Untuk melancarkan aksinya, kamu memakai narasi fitnah dengan mengklaim dan memfitnah tokoh-tokoh suci, yaitu Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali pernah melakukan sodomi. Naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Kamu memfitnah beliau berdua. Sebuah fitnah yang keji. Lalu ada 5 orang yang melapor ke pihak berwenang. Kamu langsung kabur, pulang ke Mesir. Kamu bersembunyi di wilayah teritorial khusus yang sangat tertutup. Bahkan warga negara asli Mesir pun dilarang masuk ke sana. Sampai pada akhirnya banyak netizen dan umat Islam di Indonesia itu tidak percaya kamu melakukan itu, karena mereka tertipu oleh citra alim yang kamu bangun di TV. Status sebagai hafiz Quran, juri perlombaan Al-Quran, lulusan Al-Azhar, pemilik banyak sanad, dan fakta bahwa kamu sudah berkeluarga. Padahal itu cuma kedok untuk menutupi identitas aslimu sebagai agen intelijen. Kurang lebih begitu ya gambaran cara kerja intelijen yang berhasil menyusup di Indonesia. Ingat, ini cuma cerita fiktif. Meski telah menyebut kalau apa yang ia sampaikan melalui videonya merupakan cerita fiktif, namun hal tersebut rupanya membuat beberapa warganet seraya tahu siapa yang dimaksud Ulin dan tak meyakini kalau apa yang disampaikan Ulin bukan cerita fiktif. Melalui kolom komentarnya tersebut, beberapa warganet pun bahkan menyebut memiliki pemikiran yang sama dengan yang diceritakan Ulin terkait dugaan intelijen tersebut, Besti. Hingga ada warganet yang seraya sudah tahu siapa yang dimaksud dalam cerita fiktif yang disampaikan Ulin, juga menyayangkan karena belum adanya klarifikasi apapun dari terduganya itu. Terlebih dugaan warganet kalau cerita fiktif terkait seseorang yang diduga merupakan intelijen Mesir merupakan SAM, diduga adanya video yang ditambahkan oleh Ustaz Omar yang terang-terangan menyebut nama Al-Misri dalam videonya, di mana ia juga menyebutkan terkait dugaan homoseksual yang membuatnya geram, dan di video tersebut ia pun menandai Ulin, Besti.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Anjing, monyet, kadal, dan ikan cupang tahu mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Masa iya seorang ente Ahmad Al-Misri tidak bisa membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan? Engkau adalah iblis yang berwujud manusia. Makhluk seperti ente ini sampai bebas berkeliaran di Indonesia, aneh khawatir akan banyak nanti boti-boti di luaran sana semakin menjadi-jadi dengan perilakunya. Saat yang menyimpang dianggap biasa, saat yang haram dibela mati-matian. Allah Jalla Jalaluhu sudah menciptakan laki-laki dan perempuan. Sudah sangat jelas, sudah sangat sempurna. Ketika nafsumu lebih diikuti daripada wahyu, maka Allah Jalla Jalaluhu menyebut kalian sebagai kaum yang melampaui batas. Kaum Nabi Lut bukan hanya sekedar berdosa, tapi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai binasa. Hari ini kita tidak boleh diam, bukan untuk membenci orangnya, tapi membenci perilakunya dan untuk menolak kemungkarannya. Karena kalau Allah sudah murka, tidak ada yang bisa selamat. Hei kutil Fir'aun Ahmad Al-Misri, segeralah engkau bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu sebelum engkau dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ramainya dugaan atas SAM yang dituding telah melakukan pelecehan seksual sesama jenis bermula dari adanya laporan korban melalui kuasa hukumnya di Bareskrim Polri beberapa waktu lalu, di mana diduga korban yang melapor sejauh ini mencapai 5 orang laki-laki. Mirisnya, modus yang digunakan diduga memanfaatkan relasi kuasa, di mana para korban merupakan santri yang diiming-imingi beasiswa ke luar negeri. Pihak pelapor kini telah mengantongi sejumlah bukti kuat, mulai dari rekaman chat hingga video pengakuan maaf sang ustaz saat proses mediasi sebelumnya. Mengingat bukti yang sudah lengkap, tim kuasa hukum mendesak kepolisian untuk segera memanggil dan menetapkan SAM sebagai tersangka guna mencegah adanya korban-korban baru. Gak cuma itu, Komisi 3 DPR RI yang menyebut kalau SAM ini merupakan seorang juri tahfiz Quran di program televisi juga membuat warganet melakukan cocok logi hingga akhirnya mengarah ke nama Syekh Al-Misri. Dan yang paling membuat warganet geram, diduga aksi tak bermoral tersebut telah dilakukan sejak lama. Agar terkait laporan kami terhadap terlapor dengan inisial SAM untuk segera diperiksa. Harapan kami karena memang bukti sudah cukup jelas untuk segera ditetapkan sebagai tersangka. Laporan ini terkait pelecehan seksual. Ya, karena kami khawatir jangan sampai nanti ada korban-korban lain lagi ya akan menjadi suatu tindakan hal serupa. Korbannya ada berapa bang? Korbannya saat ini untuk klien kami ada 5 orang ya. Profesinya apa bang? Kalau untuk profesinya ya seorang tokoh agama. Ustadz ternama bang? Iya. Sering di TV bang, sering di TV. Iya, artinya kalau memang nanti teman-teman menanyakan ke sana mungkin silakan tanya ke penyidik. Korban itu memang pada saat itu juga sebagai santri gitu kan, ada yang diiming-imingi untuk sekolah ke luar negeri gitu. Guru dengan murid dengan kata lain seperti itu ya? Ada hubungan lah, jadi si korban itu dalam penguasaan dari pelaku. Bicara traumatik, tentu pasti para korban ini mengalami secara psikologis lah, ya, secara psikologis itu merasa terganggu sekali gitu. Karena memang atas kasus ini kan sebetulnya kan kami tadi sudah jelas menyampaikan bahwa ini kasusnya itu pelecehan seksual terhadap bukan anak perempuan ya, laki-laki sesama jenis ya. Jadi ini pelecehan seksual bukan perempuan, laki-laki ya, sama jenis. Bukti yang diserahkan kita ke penyidik, bukti chat ya, terus video dan ada beberapa bukti yang lain juga. Video itu apa? Pengakuan permohonan maaf atau? Ya. Kalau video itu ada kayak semacam pada saat itu ada tabayun gitu kan. Jadi ada permohonan dari si pelaku ini kepada tokoh-tokoh ulama juga ya di Indonesia bahwa dia mengaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kait kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi sekitar tahun 2017 sampai 2025 yang dilakukan oleh seorang ustadz yang juga juri lomba tahfiz Al-Quran di televisi berinisial Syekh AM. Dalam RDPU tersebut kami akan mengundang perwakilan korban termasuk kuasa hukumnya
serta Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberantasan Perdagangan Orang Barreskrim Mabes Polri. Perlu kami jelaskan bahwa terduga pelaku pelecehan seksual ini bukanlah Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed, bukan juga Ustadz Samsudin Nur Maka, karena banyak kesalahpahaman selama ini. Jadi bukan dua beliau tersebut, melainkan seseorang yang biasanya dipanggil Syekh. Kami berharap RDPU tersebut dapat mempercepat proses hukum terhadap pelaku dan mendatangkan keadilan kepada para korban secepat-cepatnya. Nah, udah diundang untuk rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI setelah ramainya laporan hukum yang mengarah padanya. SAM makin bikin suasana panas lantaran ketahuan pergi ke Mesir. Seraya membuat warganet murka, Besti, karena SAM memilih pergi daripada klarifikasi. Kepergian SAM ini pun tak luput dari dugaan sindiran Ulin yang menduga kalau SAM itu memilih kabur dari masalah. Terlebih dari pihak SAM pun hingga kini masih aja bungkam, padahal beritanya udah makin memanas, Besti. Dengar-dengar ada yang tiba-tiba pulang kabur ke Mesir nih, pas lagi rame-rame kasus. Keren sih, timingnya presisi banget. Saya paham kok, kadang situasi kasus lagi panas, emang paling enak cari udara baru. Siapa sih yang gak pengen tenang? Tapi ya masa pas lagi rame begini malah keluar negeri? Sekali-kali dong ke Indonesia hadapin kasus, biar sekalian jelas, jangan cuma berani dari jauh. Tapi santai, jangan pada GR dulu ya. Teman-teman saya di Mesir tuh bukan cuma satu orang. Jadi kalau ngerasa kepancing ya berarti ya gitu deh. Intinya sih simpel, jangan pinter kabur, hadapi dong dengan jantan. Kalau berani ya sini, jangan cuma di story tapi lama di realita. Ingat ya, homoseksual itu haram. Pelecehan seksual Syekh AM, sesama jenis bro, alias sodomi. Kejadiannya di dalam ruangan masjid. Kalian tahu kan biasanya di Jakarta tuh ada soft paling depan, di samping kanan atau kiri tempat imam itu kan ada ruangan yang suka dipakai buat gudang atau tempat istirahat ustadz. Nah di situ kejadiannya. Pelakunya siapa? Seorang dai asal Mesir yang sekarang lagi kabur ke negara asalnya sejak 15 Maret 2026. Kemarin via maskapai yang transit di Dubai. Udah diundang audiensi sama DPR RI malah diabaikan. Dia milih lanjut kabur. Parahnya lagi, ada korban yang sampai diteror, mau dibunuh. Bejat banget. Harry, ente nyari guru yang bener apa, Her? Guru sama murid ternyata sama-sama pengecut. Beraninya neror anak orang. Giliran semua fraksi di DPR RI ngundang audiensi malah kabur. Makasih banyak buat DPR RI dari fraksi Gerindra, PDIP, Demokrat, Golkar, Nasdem, PKS, dan PKB yang udah bantu para korban. Kami minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Kalau perlu segera koordinasi sama Interpol buat mulangin dia ke Indonesia. Toh statusnya sekarang udah WNI kan? Duh, geram banget nih kalau emang bener. Duh, kenapa diem aja sih? Klarifikasi dong. Dan ngapain jadi ke Mesir? Apalagi hingga kini belum balik. Nanti kalau warganet menuding kabur gimana? Apalagi udah dikasih kesempatan di ruang dengar pendapat umum sama Komisi 3 DPR. Kenapa malah ke Mesir ya, Besti? Kan di sana bisa bertemu sama yang laporin dia dan bisa klarifikasi juga disaksikan publik. Ya udah, semoga meski di Mesir nanti bisa segera dibawa untuk klarifikasinya ya, Besti, biar terang benerang dan gak simpang siur. Kita tunggu aja. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani, Besti.